Lebih baik jalan bersama sahabat di dalam gelap daripada jalan sendirian dalam terang. Ada hal langka yang jarang saya alami selama ini, yaitu diceramahi oleh seseorang yang lebih muda, orang biasa saja, bahkan secara akademis tidak bergelar sarjana. Namun perjalanan kehidupannya menurut saya cukup menarik. Sehingga ketika dia setengah memarahi dan menggurui, saya menjadi tersendak juga karena pendekatannya yang lain. Mas, Anda jangan pernah bangga pernah makan sekolah tinggi. Anda juga jangan pernah merasa bisa melakukan bisnis dengan pengalaman yang ada selama ini. Itulah kalimat yang attract attention saya sampai harus menunggu kalimat berikutnya dengan tidak sabar. Sore kemarin, di kala macet jalan Jakarta, kami tidak bisa banyak bergerak sehingga meeting sore dijadwal ulang. Menunggu hujan reda, saya memilih menikmati wedang jahe hangat di kafe kecil di bilangan Sudirman. Kebetulan tidak ramai karena bukan kafe favorit dan terkenal bersimbol Medusa. Dan disinilah saya bertemu rekan lama yang jauh lebih muda ini. Lama tak bersua, saya menanyakan kegiatannya yang ternyata sedang menggarap bisnis berbasis internet, sebuah startup company istilah kerennya. Padahal menurut dia, ini adalah perusahaan Me Corporation. Sebuah perusahaan bermuara pada dirinya seorang, Me, Myself, and I Company. Karena masih embrio, masih awal dan belum ada angel investor yang mendukungnya. Menurutnya, hal itulah yang membedakan bisnisnya dengan bisnis lainnya. Ini bisnis dengan perspektif baru. Hingga kalimat di atas itulah keluar dari mulutnya, yang mengatakan, makan sekolah tidak menjamin bisa berbisnis di dunia sekarang. Asli saya berkerut kening. Dia melanjutkan, begini Mas Mardigu, dia selalu formal jika berbicara dengan saya. Yang saya nggak mengerti mengapa, karena selalu menggunakan nama Mardigu, bukan memanggil nama kecil saya Warwick. Kalau Mas kuliah di Harvard, Yale, Whartons, apapun lah, Ivy League University di bawah tahun 2000-an, alias tahun belum masuk abad 21, konsep bisnis ini belum ada. Ini konsep bisnis baru yang bahkan baru 5 tahun terakhir diterima dengan baik di kalangan akademisi. Saya agak kelolotan dapat informasi yang masih abstrak ini gaya bicaranya. Konsep bisnis baru macam, apa yang dia maksud sih? Kata saya dalam hati. Mas pasti tahu dong apa itu klien atau customer atau pelanggan dalam bisnis Anda. Dia bertanya kemudian. Ya, terus saya tanya balik. Bisa Mas terangkan, maksudnya pelanggan itu apa? Oke, orang yang membeli produk kita, baik jasa ataupun barang. Saya menjelaskan singkat. Jadi kalau mereka tidak membeli produk, mereka bukan pelanggan Anda? Dia bertanya. Iya bukan, kata saya. Mereka hanya merupakan market saja, hanya merupakan potensi pasar. Nah, ini yang saya maksud bahwa konsep bisnis yang ada sekarang ini tidak dikenal oleh mereka yang makan sekolah dulu. Jadi kalau mereka MBA, sarjana S2, lulusan 2005 ke bawah, nggak kenal konsep bisnis ini. Jadi jangan mentang-mentang S2, sarjana magister, doktor, orang menyatakan dia pintar bisnis, dia pintar ekonomi. Belum tentu. Model bisnis yang ada di anak muda sekarang, generasi Y atau generasi milenium, nggak dikenal oleh generasi atas secara baik. Karena mereka bukan pelaku, mereka pemerhati. Bahkan ada motivator nasional menyatakan gamer itu dunia tidak produktif dan wujud kemalasan. Hahaha, dia belum tahu kita bisa dapat duit besar dari bermain bisnis online atau menciptakan bisnis sejenis yang terus bermutasi. Dia belum tahu ketika di Eropa milk, susu sapi turun bisnisnya tiap tahun, bahkan hingga 40% dibanding beberapa tahun lalu karena kurang peminat minum susu bagi anak-anak. Maka diciptakan game online Got Milk, Get the Glass untuk anak-anak di Eropa, yang ternyata dalam 2 tahun mengembalikan bisnis minum milk ke track normal dan naik terus trennya. Hanya dari games. Apa nggak umum konsep bisnis tersebut? Saya kali ini diam saja karena setuju logikanya. Dia melanjutkan, belum lagi konsep yang namanya pelanggan atau customer. Itu tidak ada unsur beli sebagai engagement-nya, sebagai pengikatnya tak harus beli. Google punya 2,5 miliar user yang tidak menuntut mereka membeli, berlangganan atau apapun.
2,5 miliar itu pasarnya kita. Bukan saja hal Google. Pakai saja sarana Google itu. Kita semua bisa terkoneksi dan bisa menjadikan pasar juga. Ini konsep bisnis baru di mana Google sebagai pionirnya yang diikuti jutaan aplikasi lainnya. Di mana keterikatan bisnisnya tidak ada, di mana mereka bisa setiap saat keluar, exit, dan tidak tersambung dengan Anda sebagai pebisnis. Kita bisa setiap saat keluar, tidak join Gojek, gabung Grab Bike, atau pindah ke Uber. Di mana Mas misalnya sebagai pemilik Gojek atau Uber akan berusaha membuat mereka, para customer, kembali menggunakan jasa Mas dengan strategi yang baru lagi agar mereka mau terus terkonek. Intinya engagement. Iya Mas, jawab saya. Saya mulai mengerti arahnya kemana konsep bisnis yang dia maksud. Saya lanjutkan berkomentar, sampai sekarang saya masih nggak ngerti bagaimana Gojek bikin duit. Ada 500.000 supir Gojek, tercatat 5 juta pelanggan yang terkoneksi dengan aplikasinya. Tiap transaksi masih disubsidi dalam waktu lama. Kalau saya pribadi hitung, nilainya rasanya sudah ratusan miliar lebih dana kampanyenya, walau terlihat dari kekuatan word to mouth, viral di web, trending topik, namun bagi orang seperti saya tetap nggak paham. Dari mana duitnya bisa masuk dan kapan balik investasinya? Saya belum paham. Ada yang bilang nanti ada venture capital besar ambil sahamnya dengan private placement yang akan mengembalikan uang investasi mereka. Ada yang bilang nanti mereka jual ke perusahaan lainnya untuk mempertahankan pasar mereka seperti di Gojek dibeli oleh Google. Dan bagi Google itu adalah tax planning. Bahkan ada yang bilang mereka sudah mulai untung. Bagi saya, masih tidak paham dan belum jelas memahami strategi dan konsep bisnis ala ini. Lalu teman junior saya ini melanjutkan, Mas tahu kan, Alibaba adalah perusahaan perdagangan retail terbesar di dunia yang tidak punya inventory. Uber adalah pebisnis transportasi terbesar di dunia dan tidak memiliki satu kendaraan pun. Facebook adalah perusahaan media yang tidak pernah mengisi satu jurnal atau tidak memiliki konten. Juga Airbnb adalah perusahaan jasa penginapan terbesar di dunia dan tidak punya satu single room. Baik, kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Saya doakan rezekinya berlimpah, disehatkan dan dipanjangkan umurnya. Amin.